Ruangannya gelap banget ya. Ada apa di sini ya? Nah, ternyata salah satu pembentukan sastra lisan dan pembentukan identitas lokal itu juga terkait dengan adanya salah satu makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata di sini juga diceritakan bagaimana kemudian makhluk-makhluk ini menjadi salah satu hal yang kemudian membentuk kebudayaan di masyarakat Jawa dan juga sekitarnya. Seperti apa? Kita simak yuk ceritanya. Salam sahabat museum di hatiku. Perkenalkan, saya Rina. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak sahabat semua untuk menikmati salah satu ruangan pada gelaran pameran Jayeng Tilam yang bertajuk Jayeng Tilam, Sastra Lisan dan Pembentukan Identitas Lokal. Salah satunya ialah kepercayaan mengenai keberadaan atau eksistensi makhluk lain dan juga dunia lain di alam semesta ini. Kepercayaan tentang keberadaan makhluk lain dan dunia lain di alam semesta ini sebagian besar diwariskan melalui tradisi lisan. Nah, tradisi lisan inilah yang kemudian membentuk identitas lokal pada suatu masyarakat. Membaca beberapa referensi sekaligus mengutip tulisan Bapak Rudi Wiratama dalam katalog pameran temporer ini, dunia di mana makhluk lain bersemayam dan juga memiliki kehidupan sendiri disebut dengan Setro Gondo Mayit atau kuburan berbau mayat. Selayaknya manusia, makhluk gaib ini pun memiliki junjungan atau pimpinannya, yaitu Bathari Durga. Lalu, di manakah letak Setro Gondo Mayit? Konon, manusia percaya bahwa Setro Gondo Mayit terletak di tempat-tempat yang angker atau wingit. Bisa di pemakaman, di bawah pohon yang besar, ataupun di bangunan dan rumah yang sudah tidak berpenghuni lagi. Area-area inilah yang kerap dihindari dan membuat bergidik manusia karena dianggap sangat menyeramkan dan menakutkan. Tetapi pada sebagian manusia justru malah tertarik untuk mengunjunginya dengan berbagai macam tujuan. Misalnya untuk melakukan ritual tertentu demi tercapainya suatu keinginan ataupun untuk ngalap berkah. Kemudian, kalau kita lihat di ruangan ini, terdapat beberapa koleksi wayang setanan. Ada Bathari Durga, Jim Sarpo Gibrah, Lelepah, Cik Nonong, Tuyul, Jrengkong, Keblak Gedakang, Banaspati, Perdon, dan Peri. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan wayang setanan? Wayang setanan muncul dalam perjalanan Pakem Grenteng. Pakem Grenteng ialah salah satu varian tradisi tulis yang bercerita tentang kisah wayang yang berkembang di luar tembok istana. Teks naratif perjalanan Pakem Grenteng ini pertama kali disusun oleh seorang dalang yang berasal dari Kulon Progo, yaitu Ki Widi Prayitno. Teks ini disusun kira-kira pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Sementara itu, pemrakarsa penulisan dan pengumpulan lakon-lakon yang beraneka ragam dan berjumlah ratusan ini adalah seorang ahli pengairan berkebangsaan Belanda, yaitu J.L. Muns. Ia sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang sehingga berinisiatif untuk mengoleksi tulisan-tulisan dari para dalang mengenai lakon wayang, seluk-beluk wayang, perihal dalang, dan beberapa cerita lokal. Jadi sebenarnya sumber dari pedalangan Pakem Grenteng itu juga sama dengan pakem pedalangan yang berkembang di dalam tembok istana. Keduanya bersumber pada kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Namun disesuaikan dengan
kondisi dan situasi masyarakat setempat, sehingga muncullah beberapa lakon yang berbeda antara pakem pedalangan yang ada di keraton dan juga pakem pedalangan yang ada di luar keraton atau disebut dengan pakem grenteng ini. Misalnya muncul tentang kisah atau cerita yang lain atau yang berbeda dengan yang ada di dalam keraton. Misalnya muncul kisah tentang Gatot Kaca Tani, Bima Tula, ataupun kemudian memasukkan unsur-unsur wayang setanan ini ke dalam pakem tersebut. Munculnya tokoh-tokoh wayang setanan dalam berbagai bentuk ini diilhami dari hantu-hantu atau makhluk gaib yang ada di wilayah Kulon Progo. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk gaib dalam kebudayaan Jawa sangat beraneka ragam. Mereka pun memiliki kisah sendiri-sendiri yang kebanyakan diwariskan secara lisan. Sedikit menambahkan bahwa koleksi wayang setanan ini memberikan nilai penting baik di dalam kacamata sejarah ataupun dari nilai kesusastraan dan kesenian Jawa, terutama mengenai pedalangan yang berkembang di luar keraton. Jadi, bukan bermaksud untuk mengedepankan hal-hal mistis atau melihat sosok mereka yang sedikit vulgar dan selonok belaka, melainkan bahwa kehadiran mereka ini turut memperkaya seni dan kebudayaan di Jawa. Beberapa kisah tentang makhluk gaib ini pastinya akrab di telinga kita, terutama bagi anak-anak di era 90-an. Tapi saya rasa generasi sekarang pun masih banyak yang mau mengetahui kisah tentang wewe, tuyul, ataupun pocong. Untuk saya pribadi, dari semua koleksi-koleksi yang ditampilkan ini, kisah mengenai wewe dan peri inilah yang paling menarik. Bukan karena pernah mengalaminya secara langsung, tetapi cerita atau kisah-kisah yang dituturkan dari orang lain kepada saya itulah yang kemudian membentuk imajinasi di dalam pikiran saya mengenai bagaimana bentuk dan sosok dari makhluk-makhluk tersebut. Misalnya, kisah wewe yang gemar menculik anak-anak dan menyembunyikan mereka. Ini cukup efektif untuk menakut-nakuti kami agar segera masuk ke dalam rumah ketika maghrib tiba. Konon wewe akan membawa anak-anak ke dunia lain yang mana tidak akan ditemukan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Wewe akan melepaskan anak tersebut ketika orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur ataupun dari peralatan pertanian. Sehingga wewe ini kemudian akan menari dengan girang sehingga tanpa sengaja akan melepaskan anak yang telah ia culik. Lain lagi dengan kisah peri. Peri juga merupakan makhluk gaib perempuan. Namun, sosoknya dikisahkan sebagai perempuan cantik jelita yang berbau harum. Rambutnya pun panjang terurai, namun amat berbahaya bagi manusia karena peri dapat menghisap kehidupan dari manusia yang ia ikuti. Kalau yang ini adalah jerengkong, jerangkong, atau jerangkong. Sosoknya merupakan tulang belulang manusia hidup dan suka mencuri telur. Konon, jerengkong atau jerangkong ini merupakan arwah dari manusia yang semasa hidupnya gemar sekali mencuri telur. Nah, untuk jerengkong ini, dia kemudian akan menghisap isi dari telur tersebut melalui pori-porinya sehingga hanya akan menyisakan telur yang seolah-olah utuh, tapi ternyata isinya sudah tidak ada. Kalau yang ini adalah Banaspati. Ada yang mengatakan bahwa Banaspati dapat berwujud seperti bola api, pusaran api, atau pusaran air. Tidak hanya menakuti manusia, Banaspati juga dapat membunuh manusia. Ada yang mengatakan bahwa Banaspati takut dengan jarum atau peniti. Nah, itulah sedikit yang bisa saya ceritakan mengenai ruangan ini. Sekali lagi, ruangan ini tidak hadir
untuk menakut-nakuti pengunjung atau mengasosiasikan museum sebagai suatu lembaga yang menyeramkan dan dekat dengan hal-hal mistis, melainkan menjadi bagian dari kekayaan, kesusastraan, dan juga kesenian yang ada di Indonesia. Dan pada pameran ini dirasa menjadi momen yang tepat untuk menghadirkan koleksi-koleksi ini sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Nah, sekarang udah jelas ya cerita-cerita tentang sesuatu yang mistis yang ada di sekitar kita. Ternyata itulah yang mempengaruhi budaya kita saat ini. Tapi nggak usah takut lagi kalau sekarang, ya kan? Karena siapa tahu inilah semua yang kemudian membentuk mindset kita bahwa selama ini mereka-mereka inilah yang kemudian ada di tanah Jawa ini. Oke, demikian cerita mengenai sesuatu yang mistis yang ada di Jawa, yang tentunya mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita terhadap budaya yang ada di sekitar kita. Tentunya jangan lupakan budaya untuk kita pelajari terus, dan juga mudah-mudahan kita semuanya semakin bertambah kecintaan kita terhadap budaya yang ada di Jawa ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku.